Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ustiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi sobat logistik yang ada di seluruh Indonesia ataupun internasional. Hari ini kebetulan saya ditugasin dari teman-teman Alfi Jatim sebagai host yang membawakan tema yang cukup menarik hari ini. Tapi saya tidak sendiri. Hari ini ditemani wanita, dulunya wanita cantik, tangguh, dan seorang pengusaha freight forwarding, yaitu adalah Mbak Ika Natalia. Selamat sore, Mas Erik. Bagaimana Mbak Ika kabarnya? Alhamdulillah. Semangat Sehat ya, selalu. Papi? Oke, Sehat. sehat. Mbak Ika, hari ini kita didampingi siapa lagi nih? Jadi saya kenal ini pengurus yang satu ini, pengusaha freight forwarder juga, ya pengurus di Alfi Jatim juga, pengurus di rumah logistik juga. Siapa Mas Mbak Ika? Levi. Oh, Mas Levi, sore. Sore Mas Erik, Gimana? sore Mbak Ika. Sore. Mas Levi, hari ini free? Saya free hari ini, Free khusus ya? untuk rumah logistik ini. Alhamdulillah. Tadi suatu harapan kita bersama, Mas Levi juga pengurus yang kita banggakan dan menyempatkan untuk mendampingi tamu spesial, yaitu Ketum Elinas Jalu. Terima kasih Mas Erik, Mbak Selamat Ika, sore, Mas Pak Levi, kesempatannya buat hadir. Ini adalah tokoh muda, juga termasuk Ketum HIPMI ke Kabupaten Bangkalan, dan pengusaha freight forwarding. Tapi usahanya nggak freight forwarding aja, kayaknya buahnya ini Mbak Ika. Beliau ini adalah putra terbaik di kota atau Kabupaten Bangkalan, tapi paling tidak saya kepingin nanti cerita atau mengulik ini. Sebenarnya toko berdua ini, Mas Palevi ini juga aslinya juga kota dari Madura, Bangkalan ya. Cuma perlu kita share kepada seluruh teman-teman ini nanti pengalamannya sebagai organisasi di HIPMI, terus di freight forwarding itu seperti apa. Mungkin Mbak Ika bisa menambahkan apa yang mau dikulik ini dari Mas Elinas Jalu dulu. aja. Oh iya, Mas Jalu ya? Iya, Mas Jalu aja. Ya, karena kita Sudah kenal kita, sudah kenal lama teman-teman. kalau saya dipanggil ini. Pak itu enggak enak. Nggak enak, jangan. Jangan. Jadi kira-kira gimana Mbak Ika sepakat? Mas Jalu? Sepakat, Mas Jalu. Iya. Di luar beda lagi manggilnya. Oh iya. Oke. Saya mau tanya, gimana kok tahu-tahu kepinginan menjadi ketua HIPMI Kabupaten Bangkalan? Gimana Mas? Ya, sebelumnya saya mau cerita dulu latar belakang saya bergabung di HIPMI. Jadi saya bergabung di HIPMI itu dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Oke. Jadi at least kurang lebih 10 tahun saya di HIPMI Jawa Timur. Kemudian selama 10 tahun itu saya merasa kenapa kok ilmu serta jaringan yang saya dapat di Jatim nggak saya turunkan ke teman-teman yang ada di Bangkalan. Oke. Karena ketika saya di Jatim, saya berada di bidang satu itu terkait OKK ya? yang organisasian. Jadi pada masa terakhir saya di kepengurusan Ketum Rois, itu kita berhasil membentuk 38 kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Artinya adalah di seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Timur itu pasti ada HIPMI. Oke. Nah, Lengkap ya. lengkap. Jawa Timur Dan lengkap. betul. Dan itu menjadi opportunity kita untuk mengembangkan usaha dari para anggota. Oke. Nah, akhirnya saya memilih turun. Kalau orang-orang bilang itu turun. Cuman kalau untuk saya yang menjalani itu malah next level. Karena apa? Mengurus BPC jauh lebih sulit daripada BPD. BPD ya, langsung ya soalnya ya. Betul, karena harus kita akui teman-teman yang di BPC itu relatif usahanya masih benar-benar mikro. Yang mana mereka untuk fase pemasaran, fase jaringan, kemudian juga fase produk, mereka masih butuh advice yang lebih dari kita. Maka dari itu saya memilih untuk turun ke Bangkalan, kembali ke Bangkalan untuk mengajak teman-teman, ayo kita bisa lebih growth dengan cara kita muter ke seluruh BPC yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Betul. Mas, kan kalau kita ngomong di masyarakat ya, apa sih HIPMI itu? Kan mungkin masyarakatnya banyak, kumpulan apa sih? Itu apa Mas, kira-kira Mas Hip ini? Ya,
Jadi HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang mana kita itu punya batasan umur maksimal di umur 40 tahun untuk menjadi seorang pengurus. Terkait bidang bisnisnya itu general, jadi tidak spesifik. Mungkin kalau Alfi fokusnya di forwarding. Kalau Upgrindo fokusnya di cafe dan resto. Betul. Kalau di HIPMI itu general sekali. Ada yang kontraktor, ada yang forwarding, ada yang F&B, ada yang jualan bunga. Di situ ada semua. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara HIPMI itu supermarketnya orang ketika kamu itu ingin mencari usaha apa yang linear sama usahaku. Oke. Nah, makanya itu kita di kepengurusan saya kampanye saya bahasanya ya. Gimana, Kampanye saya waktu itu adalah kita harus berani keluar. Oke. Jaringan saya yang cari lah. Ada syarat khusus nggak menjadi seorang anggota HIPMI ini? Syarat khususnya itu sebetulnya gini, kalau sesuai ADART, kalau sesuai ADART pasti punya usaha, berbadan hukum dan tidak melebihi umur 40 tahun. Secara general seperti Berarti itu. tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Berarti kalau tidak punya badan hukum berarti nggak bisa ya Mas ya? Nah, kembali lagi pernyataan saya yang awal, teman-teman yang di bawah di BPC itu skala usahanya masih mikro. Oke. Jadi hal-hal seperti itu kita tidak straight to the point terkait perizinan. Oh, oke. Karena apa? HIPMI itu kita kawah candra di mukanya kita untuk menggodok pengusaha. Nah, godok itu kan nggak langsung matang Nggak ketika langsung jadi. masuk. Betul, betul. Otomatis ketika dia masuk, masih banyak yang perizinannya belum ada, sertifikasi halal belum ada, BPOM belum ada. Itu yang kita dampingi Oke. dan kita arahkan, bantu. Oke. Seperti Gimana itu. untuk mereka akhirnya jadi growth Punya bersama betul, ya, berkembang betul. bersama gitu Maka ya. dari itu saya bilang di BPC jauh lebih kompleks kondisinya. Oke. Kalau BPD kan at least sudah settle nih, badan usaha udah kebentuk, segmentasi market sudah kebentuk. Sedangkan kalau BPC mereka masih hal-hal seperti itu masih harus banyak yang kita bantu untuk melengkapi. Bentar, juga. ini agak menarik. Ini panjenengan kan di Kabupaten Bangkalan. Kalau Mas Palevi ini kan sekarang kan jadi pengurusnya Alfi, juga punya pengalaman di HIPMI Kota Surabaya ya. Kota Surabaya. Benar, Itu benar Mas Erik. katakan tantangan di Bangkalan ini kan cukup unik, Beda-beda memang. cukup beda-beda. unik banget. Nah kalau di Surabaya secara Mas Palevi bagaimana? Apakah lebih mudah untuk teman-teman yang baru atau mengkoordinasinya lebih mudah? Atau gimana Mas Palevi? Jadi menurut saya begini, mungkin karena Surabaya ini adalah ibu kota dari Jawa Timur ya. Jadi mungkin terpusat lah istilahnya kegiatan industri, Ya. perdagangan, ekonomi pusat di Jawa Timur di Surabaya. Apapun pasti berpusatnya di Surabaya. Jadi Ya. kalau saya lihat ya, di Surabaya ini lebih peluang untuk menjanjikan. Jadi Betul. dari segi ekonomi, perindustrian, perdagangan, lebih menjanjikan di Surabaya. Oke. Cuma kalau tadi beliau Mas Elina Zalu adalah 10 tahun, Mas Palevi di Kota Surabaya berapa tahun? Saya itu kurang lebih sama Mas Jalu. Mas Zalu ya. Tapi kalau Mas Jalu itu di BPD, saya di BPC dulu. BPC. BPC Surabaya. Tapi saya juga lupa ya, co-host saya ini juga orang HIPMI loh. Maaf, saya lupa ini. Kalau Mbak Ika selama di BPD HIPMI Jatim, seperti apa? Ini kan kita bahas HIPMI dulu ya teman-teman ya, sobat logistik ya. Tapi sorry, kita agak kelewat sedikit. Jangan lupa subscribe dan like agar follower dan kita view-nya ya naik. Jadi informasi terupdate dari rekan-rekan dari Alfi bisa terupdate. Termasuk ini HIPMI ada menu baru ini. Jadi dari teman-teman Alfi seluruh di Indonesia bisa mengetahui sih. Kita kadang-kadang kan bersinggungan antara asosiasi yang lain dengan kebetulan hari ini HIPMI pasti ada toleransinya ya kayak gitu ya. Gitu. Mbak Ika gimana tadi? Saya lupa, host saya ini juga orang HIPMI loh. Saya sampai lupa saya. Termasuk saya sebenarnya. Silakan Mbak Ika, gimana Mbak Ika? Ya sebenarnya kan sudah dijelaskan ya kalau di organisasi HIPMI itu lebih general gitu, lebih general. Nah, jadi akhirnya ya kita jadi tahu lah apa ya tantangan challenging di luar kita. Mungkin kalau di Alfi kita kan taunya logistik itu seperti ini, freight forwarder itu seperti ini gitu. Sementara sambatnya tuh sama kan, lagi sepi, lagi rame, lagi gini. Sementara kalau di HIPMI karena lebih general, jadi kan kita tuh jadi tahu ternyata yang sepi, yang rame itu bukan cuma kita aja, kadang ada gimana F&B, gimana konstruksi, gimana ini. Nah dari situ ya akhirnya
mencari yang linear sama usaha kita, atau mungkin kalau mau diversifikasi itu jadi kepikiran, Betul. oh yang lagi bagus nih apa ya, gitu. Iya, Misalnya betul. kita ngomong logistik gimana, ngomong F&B gimana, oh mungkin mau diversifikasi usaha atau apa, jatuhnya oh kira-kira yang menarik nih apa gitu. Kita jadi lebih apa ya, update Update ya. Iya. Update, betul. Oke. Menarik ini. HIPMI bisa kemana-mana ini. Ini bisa kemana-mana. Oke. Memang. Kembali lagi nih ke Ketum atau Mas Elina Selu, kan membawai sebuah kabupaten yang berdekatan dengan kota Surabaya. Kira-kira apa yang opportunity nih? Saya opportunity yang apalagi wilayahnya kebetulan dengan tempat kita sekretariat ini tinggal nyebrang pakai kapal sudah deket, kayak gitu. Apa kira-kira sebagai pemain forwarding ataupun di luar forwarding apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bangkalan ini? Itu pertanyaan yang saya harapkan dari rumah itu. Saya sudah berharap Mas Erik akan menanyakan ke saya, karena saya juga beberapa kali berdiskusi dengan Pak Bupati. Pak Bupati mengatakan, ayo Mas, investor diajak ke Bangkalan. Oke. Saya katakan siap. Karena kenapa kok saya berani katakan siap? Kita itu adalah kota penyangga dari Surabaya, yang notabene ini adalah ibu kota provinsi. Di mana Sidoarjo, kita ambil contoh Sidoarjo, Gresik, plus Mojokerto, dan juga Lamongan, itu growth terkait industri luar biasa. Luar biasa, betul. Namun saya yang ada di Bangkalan, saya merasa masih sangat jauh. Mungkin hanya 10% peningkatannya. Ketika kita turun Suramadu, sampai lurus ke wilayah Burneh namanya. Nah, pertigaan itu panjangnya 11 km. Tapi kita hanya bisa menghitung ada beberapa pergudangan. Sorry, bukan pergudangan, tapi gudang. Oh, gudang. Dan juga ruko. Nah, sedangkan kalau pabrik itu cuma beberapa juga, tapi tidak, skalanya pun juga tidak besar yang seperti di wilayah Gresik atau Sidoarjo. Logikanya harusnya kalau misalnya Bangkalan itu kota penyangga dan etalase terdepannya itu juga eye catching dan bisa dimanfaatkan, itu bisa menjadi opportunity yang sangat baik. Itu yang pertama. Nah, ini ada pertanyaan sebetulnya dari kita, kenapa kok investor tidak berani masuk kepada kita? Sedangkan Bapak Bupati sudah mengatakan terkait keamanan serta perizinan kita support full. Kita backup full. Nah, guarantee yang seperti itu yang selalu saya bawa ketika saya mempromosikan terkait Bangkalan. Itu. Kemudian yang kedua terkait potensi forwarding dan juga pelayaran. Sebetulnya Bangkalan itu masuk ke dalam Perpres 80 yang diteken pada era Presiden Jokowi, di mana kita mendapatkan hak untuk membentuk pelabuhan di wilayah Tanjung Bulu Pandan, at least itu di wilayah utara sisi Madura. Berarti supportnya pemerintah pusat dan sebenarnya secara Bupati juga itu supportnya sudah luar biasa ya? Sudah luar biasa. Secara aturan segala macam. Secara aturan, namun mungkin investor yang dari luar itu masuk atau berkomunikasinya terlalu banyak orang yang masuk. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin. Harapannya kalau masuknya melalui organisasi yang sudah memang fokus di usaha kayak kami di HIPMI, kita bisa menjadi penyambung lidahnya investor. Apa ini Mas? Tidak mungkin dari sisi pengusaha, apa kita nggak ngelihat juga mungkin terkait, mohon maaf, SDM, edukasi SDM. Saya juga melihat banyak teman-teman Bangkalan yang bekerjanya di Surabaya. Padahal ya kalau kembali apalagi ini bisa ada edukasi, ada program. Mungkin di Bangkalan kan juga ada kampus ya? Iya, ada kan apa Mas? UTM. UTM. Ini ya itu mungkin edukasi terkait mungkin SDM ini yang bisa untuk purpose di daerahnya. Apakah itu juga kendalanya atau dari situ, Mas? Itu kalau ngomong SDM nih ya, orang Madura itu di mana-mana. Sudah go public. Sudah go public memang, betul. Nah, kalau mindsetnya adalah orang Madura itu keluar dari wilayahnya, itu wajar mereka keluar karena di wilayahnya mungkin belum ada pengembangan sebesar di Surabaya atau Gresik atau Lamongan. Tapi kalau semisal ada industri yang masuk ke wilayah Bangkalan, mereka yang warga lokal, mereka tidak perlu jauh-jauh keluar dari wilayahnya. Betul. Ngapain mereka keluar jauh-jauh? Wong di sini sudah ada pabrik, sudah ada pergudangan.
Sudah ada forwarding juga Oke. di Bangkalan misalnya seperti Betul. itu. Nah, kemudian terkait SDM. Terkait SDM itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terkait keamanannya. Oke. Karena itu yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Betul. dan juga bekerja sama dengan Forkopimda agar hal tersebut menarik investor yang masuk ke kabupaten. Tapi saya mau tanya ini ke Mas Palevi yang sebagai putra daerah dari Bangkalan. Ya, yang sekarang mencari rezekinya di kota Surabaya. Apa masukannya untuk sekiranya untuk menjadi masukan teman-teman di Bangkalan? Ini apa kira-kira? Kan tadi sebagai pernah menjadi anggota HIPMI di Surabaya pasti kan punya capture yang lain nih, kayak gitu. Silakan Mas Palevi. Kurang lebih sebenarnya di Bangkalan sudah untuk iklim ekonomi sudah mulai kondusif sebenarnya, Mas Jalu, saya lihat itu. Cuman memang tadi seperti yang diceritakan Mas Jalu ya, gimana caranya ini Kabupaten Bangkalan bisa menarik investor untuk investasi di Bangkalan. Betul. Ya memang itu jadi semacam tantangan itu. Gimana kita istilahnya, kita sebagai putra daerah, gimana kita ini bisa istilahnya mempromosikan seperti di Bangkalan. Bangkalan itu bagus, penuh dengan potensi, aman, tentram. Padahal kalau kita ngomong gudang, mesti Margomulyo, Tetek. Betul. Padahal Bangkalan lihat di 11 kilometer. 11 kilometer nyebrang Suramadu. Turun Suramadu. Maksudnya nggak susah. Sorry itu sih. Ya. Karena saya orang Bangkalan, jadi saya nggak apa-apa lah agak memblow up luar biasa terkait Bangkalan. Jika kita apple to apple kan, Mas Erik. Misalnya kita bicara pergudangan, yang mana pergudangan kaitan langsung dengan pelabuhan. Ya. Kalau dihitung, pergudangan yang ada di wilayah Gedangan itu udah overload loh kalau menurut saya. Tiap hari, every time itu pasti macet. Gedangan Sidoarjo ya? Gedangan Sidoarjo. Itu dekat. Ente kan kaisarnya di daerah sana. Itu kalau disebut di Banana Strip. Nah itu kan luar biasa macetnya. Betul. Apalagi sekarang ada flyover ya mau bangun ya kalau nggak salah di sana. Betul. Nambah lagi permasalahan. Sedangkan di wilayah Bangkalan itu los, Pak. Padahal kalau misalnya kita naik Suramadu belok kanan itu udah langsung Perak. Deket maksudnya Mas gitu loh. Makanya ini dan ke Madura dari 11 kilometer itu tadi ke sini kan langsung Perak, langsung pelabuhan. Teman-teman forwarding yang ada di Perak atau di Jawa Timur. Ini loh, masih ada tanah yang luas. Tapi aku minta ini, Mas. Spill dong, harganya ya di sana kira-kira berapa sih? Biar teman-teman forwarding itu, oh iya nang itu Bangkalan ini masih relatif masih terjangkau kan gitu. Gimana, Mas? Kalau seperti itu saya nggak tahu detailnya. Biasanya estimasi aja, Mas. Biasanya yang paham kayak gitu notaris wilayah Bangkalan. Oh, iya kan bener kan? Iya, pasti tahu. Beliaunya lebih expert kalau masalah harga taksir tanah. Mungkin Mas Pavel ini bisa bantu apa Mas Elias? Kembali lagi kalau daerah sana tergantung daerahnya juga, Pak. Enggak, yang 11 km aja kita ngomong. Yang pinggir jalan ini kira-kira kan kita ngomong pergudangan, buat tempatnya parkirnya truk, trailer, atau buat bongkar muat. Kira-kira sampai berapa kalau kisaran itu? Yang pasti tuh nggak terlalu memberatkan lah buat kantongnya Pak Erik itu. Loh, bukan kantongnya saya. Iya. Masyarakat. Kantong Pak Erik Tanjung dan Perak. Masyarakat pada umumnya. Iya. Kalau saya tinggal urunan aja sama ketum nanti. Oh iya. Ketumnya Jalu ya kan. Saya masih ada tanah di sepanjang 11 kilo itu. Nah, itu sekarang sudah jadi masjid, tapi itu sebagai spotnya untuk rest area juga. Nah, kalau mau pengembangan ke belakang, Ketua Erik silakan langsung. Luar biasa. Ini teman-teman Sobat Alfi. 2 hektar masih ketum menyampaikan ketum Kabupaten HIPMI Bangkalan ada tanah 2 hektar yang bisa dikembangkan. Tapi ya tidak hanya tanah yang dimaksudnya ketum HIPMI Bangkalan, tapi ini loh bisa dimanfaatkan bagi investor-investor yang kepingin menginvestasikan. Deket banget kok dengannya ada Suramadu ini bisa dimanfaatkan. Mungkin apalagi Mbak Ika kira-kira perlu yang harus digali lagi nih? Iya ini. Narasumber yang menarik ini. Atau mungkin gini, ada keluhan apa untuk enggak buat di situ gitu. Yang jadi pertanyaan kita kan itu kan. Gresik lebih jauh, Sidoarjo lebih jauh itu. Itu saya rasa stereotype sih, Mbak.
Stereotip di mana ketika ada investor masuk ke wilayah Bangkalan kemudian dipersulit oleh warga lokalnya atau pemerintah daerah. Saya percaya pada era kepemimpinan Bupati Lukman hari ini, beliaunya concern benar-benar serius untuk mengembangkan investasi yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya. Dan beliau sering mengajak kita berdiskusi terkait opportunity apa yang bisa kita tawarkan keluar. Saya sampaikan, Pak, coba aset-aset Pemda itu disewakan daripada mangkrak. Nah, alhamdulillahnya mulai 2 bulan yang lalu itu sudah mulai banyak tuh baliho-baliho kemudian poster-poster yang nempel di aset-asetnya Pemda bahwasanya itu disewakan. Oh, disewakan. Ya. Betul. Oke. Nah, disewakan. Harusnya harganya jauh lebih murah dibandingkan harga kalau kontrak sewa dengan swasta. Ya. Karena Pemda semisal itu mangkrak itu kan juga tidak produktif juga, menjadi aset tidak produktif dan itu membahayakan untuk Mas, Pemda. Izin, kalau di Bangkalan itu biasanya sewa atau bagi hasil? Sewa. Sewa ya. Sewa. Negosiabel sih sebetulnya. Negosiabel ya. Negosiabel. Oke. Tapi kalau kita ngomong tadi kan sebagai peranan sebagai ketum HIPMI Bangkalan, berarti kan juga ikut menggerakkan nih. Bagaimana juga investor itu bisa masuk dari anggotanya. Kira-kira anggotanya HIPMI Bangkalan sampai berapa, Mas? Kalau yang by data, yang sudah tidak menjadi pengurus juga atau hanya sebatas mendaftar, itu by data kita ada 360-an. 360-an? 360-an. Banyak juga ya ternyata. Banyak. Hampir sama dengan anggota Alfi itu ya? Mendekati itu, Mas? Tapi 360-nya Alfi itu kan dikali berapa miliar gitu omsetnya ketua. Amin. Ya, memang tadi mungkin skupnya kan di HIPMI kan banyak ya, skala bisnis saya. Tapi kalau ada nggak sih kira-kira dari sisi pemerintah sendiri untuk mengedukasi atau mengajak teman HIPMI untuk yang terdepan itu ada nggak ya konsepnya? Jadi gini, ketika kita diajukan sebagai yang terdepan, kita tidak fair bagi organisasi yang lainnya. Oke. Kita semua bergandeng tangan jalan bareng-bareng. Oke. Ketika kita dianggap yang terdepan, itu menjadi responsibility yang sangat luar biasa berat. Berat, ya. Betul. Ya. Nah, maka dari itu ketika saya menjadi ketua BPC HIPMI Bangkalan, yang saya fokuskan pertama adalah anggota saya terlebih dahulu. Oke. At least ketika anggota saya usahanya berkembang, kemudian omsetnya dia meningkat, dia memberikan PAD dari pajak untuk kabupaten. Oke, itu yang utama itu ya? Itu yang utama. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika usahanya semakin tambah besar, dia pasti butuh SDM lebih banyak lagi untuk menjadi karyawannya di perusahaannya dia. Jatuhnya ke lapangan pekerjaan. Jadi saya sampaikan ke Bupati, Pak, tolong yang dari HIPMI jangan dipersulit terkait perizinan. Karena ini kita putra lokal, kita ini membantu memberikan PAD dan juga mengentaskan pengangguran. Ini nawa itu yang sudah sangat luar biasa baik. Masih untung kita tidak jadi pegawai, kita jadi pengusaha, buka lapangan pekerjaan. Jadi tolong kita disupport full terkait ini. Kalau ini Mas, tadi kan dari pengusaha-pengusaha tadi yang belum mengerti capable perbankan, belum tertera aturan hukumnya, perbadan hukumnya. Mas Elina selalu mengajak nggak anggota-anggota ini katakan, ayo kita melihat usaha yang di lainnya atau HIPMI yang lainnya. Gitu, jadi gini, kalau untuk pelatihan kebetulan bendahara saya itu adalah konsultan pajak. Dia dan istrinya ketua bidang 2 saya terkait perbankan dan keuangan gitu. Kita mengadakan pelatihan kemarin itu terakhir pelatihan pajak dan keuangan. Narasumbernya ya ketua bidang saya langsung. Jadi dia menjelaskan terkait korteks seperti apa, kemudian penghitungan administrasi finance-nya untuk perusahaan itu yang wajar seperti apa, keluar masuk uang seperti apa. Jangan sampai pengusaha-pengusaha yang baru merintis dia ngerasa omset yang masuk itu adalah full keuntungan, tidak terhitung operasional. Setelah ada pelatihan itu, apa komennya teman-teman yang tadi setelah ada pelatihan, Mas? Gimana, Mas? Saya lagi, Mas. Ada yang tertarik karena mereka kadang tiba-tiba didatangi orang pajak, dia tidak bisa harus berbicara apa kepada orang pajak.
setidaknya kalau ada backup dari kami, ibaratnya vokasian dari kami, mereka tahu apa yang step yang harus mereka lakukan dan pertanyaan apa yang kira-kira menjebak atau misalnya kira-kira tidak sesuai itu bisa dimentahkan dari statement yang kita kasih masukan ke mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ketika mereka setelah mendengarkan pelatihan pajak, ya banyak juga yang ya wis lah terserah. Karena kompleks. Kompleks ya. Ya Mas Erik, Mbak Ika dan Mas Levi pasti paham lah bisnis apalagi baru ngerintis itu kan kita tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Belum mikirkan marketing, belum mikirkan pajak, belum mikirkan operasional. Itu kan luar biasa. Betul. Kompleksitasnya luar biasa. Maka dari itu jargon kami yang di HIPMI itu adalah pengusaha pejuang pengusaha. Karena berjuang. Terus ya soalnya ya. Berjuang terus kita. Pengusaha pasti berjuang terus. Itu betul. Ya memang ini Mas, apa ya? Kita lahir ya di HIPMI ini kita dilatih semua mental kita. Bukan berarti kami untuk secara organisasi, secara berbisnis pasti kelihatan kok. Stylenya kita seperti apa kan gitu ya. Ya. Gitu kan. Ya. Gimana Mas? Kira-kira dari Mas Pak Levi ada nggak nambahin nggak terkait tadi masukan lagi terkait untuk mendorong lagi teman-teman SDM-nya? Kan tadi ada pelatihan secara ini, tapi apakah ada nggak program magang gitu Mas Pak Levi? Mungkin nggak di forwarding gini? Mungkin nggak? Magang juga bisa sih. Oh iya. Untuk menambah pengetahuan ya, mengasah keterampilan. Jadi kan sebelum terjun langsung di dunia logistika sebenarnya paling nggak sudah ditempa dasar-dasar logistik itu seperti apa. Jadi ketika kita turun langsung ke istilahnya medan logistik sebenarnya kita sudah tahu. Itu berarti bagi yang teman-teman di Bangkalan yang kepilih masuk ke logistik ya. Ya. Nah, Diawali dari kampus mungkin ya Mas. dari kampus. Ya. Gimana Mas? Mungkin saya mau cerita sedikit beberapa proker kita yang intensif kita jalankan dalam 1 tahun ini. Kita ada kegiatan rutin itu namanya business matching. Jadi business matching kita itu per hari ini kita sudah muter di 8 kota kabupaten. Itu mulai dari Ngawi, Madiun Kota Kabupaten, kemudian Mojokerto Kabupaten, kemudian juga ada di Malang Raya, tiga kota dan 3 kabupaten itu kita udah ke sana semua. Tujuannya itu apa sih? Setidaknya pengurus saya yang ada di Bangkalan itu tahu di setiap kota itu HIPMI sudah terbentuk. Dan ketika kamu butuh untuk market, kamu butuh untuk supplier, ini teman-teman ini memungkinkan loh untuk bisa saling support. Benar. Kalau kita misalnya hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan internalnya dari BPD, kita tidak mungkin akan bergerak. Kayak misalnya setelah ini ada Rakerda. Nah itu kan by moment satu kepengurusan itu sekali. Betul sekali. Nah after itu kan kita tidak akan pernah connecting dengan teman-teman BPC. 3 tahun sekali ya? 3 tahun sekali. Bukan per tahun. Nah maka dari itu BPC ini yang harus aktif untuk bergerak. Wong sudah diselesaikan oleh BPD untuk pembentukan BPC, kalau nggak kita manfaatkan rugi besar loh ini. Benar. Maka saya selalu bilang ke teman-teman BPC lain, ayo obao, bisnis matching, wes muter-muter. Mas, sebagai pemimpin HIPMI Kabupaten Bangkalan, tadi kan susahnya diceritakan. Senangnya apa Mas? Senang. Masa nggak tahu? Apa Mas? Diceritakan Mas, karena kan ini sebagai mungkin inspirasi bagi sobat logistik yang mungkin punya generasi selanjutnya atau punya anak yang akan bergabung dengan HIPMI, nanti berkolaborasi dengan ikut Alfi juga. Gimana Mas? Kira-kira Mas? Apa Mas senangnya Mas? Sebagai ketua atau sebagai anggota HIPMI kok posisi senang? Sebagai keluarga besar HIPMI lah. Keluarga besar HIPMI, benar. HIPMI seneng kok ya. HIPMI itu menyenangkan loh. Menyenangkan dalam artian karena kita sangat general usahanya. Kita bisa tahu usahanya teman-teman dari berbagai macam sisi. Contoh misalnya Mas Erik, Mbak Ika, Mas Levi concernnya di forwarding. Tapi kan pasti ada jenuhnya juga kita kerja forwarding. Kita kepingin jualan F&B. Kalau misalnya teman kita hanya di satu circle saja, yang mana tidak ada concern di F&B, kita mau sharing season dengan siapa? Nek kerjanya itu kan mau forward. Sisi forward terus ya. Forward terus. Nah makanya kalau semisal mau main F&B atau main jualan yang lainnya,
Kalau di HIPMI itu kan karena general, kita bisa cari, saya ngobrol sampai sopo ya, gitu. Itu senengnya di situ ya, konektivitasnya ke semua bidang itu ada. Betul. Ya. Oke. Saya aktif di akhirnya menggeluti forwarding karena berdasarkan kebutuhan teman saya pada saat itu, Ketua Ardi. Oke. Untuk mendeliver barang-barang PLN-nya dia. Oke. Dan juga waktu itu dia butuh isotank. Kebetulan waktu itu saya cuma jualan isotank, bukan jualan sih, nyewakan isotank. Itu pun bukan punya saya secara langsung, tapi punya om saya. Berarti nyambung kemana-mana ya? Itu HIPMI gara-garanya. Saya itu cuman ibaratnya brokeri isotank saja pada saat itu. Mas, sebagai ketum juga tanya loh ke Mbak Ika ini. Apa juga senengnya apa kan? Ini seneng di HIPMI apa sih sebagai? Senengnya apa di HIPMI Mbak Ika? Apa Mbak Ika? Ya sama sih ya. Iya. Pasti ya. Apa Mbak? Jalan-jalannya atau ketemu bisnis barunya atau ketemu yang lucu-lucu atau ketemu apa ya? Lucu lain ya. Ya. Oh gitu ya. Lucu-lucu nih kayaknya yang ngomong ini. Ya. Kalau ngomong sama Kalau saya, urusan yang lucu-lucu gimana ini ya. Mbak? Gimana Mbak? Apa Mbak sih seneng Mbak? Ya kalau balik lah pasti kita semua ngerasain ya gimana ketemu temen yang punya ya itu tadi nggak forward lagi nggak ngomongin logistik lagi gitu kan. Ada insight baru lah pasti. Oh ternyata ya kayak yang kita omongin dari awal tadi ya, berarti ini kalau mau diversifikasi lah, pengen tahu usaha apalah, pengen butuh inilah, itu udah tahu arahnya, oh si ini, oh ke sini. Berarti teman-teman sobat logistik HIPMI, ikut organisasi HIPMI atau organisasi yang lain tuh harusnya organisasi apapun itu menyenangkan. Jadi manfaat. Banyak teman, banyak manfaat, banyak pintu rezeki yang kiranya teman-teman juga harus nggak menutup diri lah. Apalagi kita juga bergerak di Alfi ini punya anggota kurang lebih yang 1.000 lebih yang aktif, 437 sekian lebih kan itu. Tapi macam-macam dan unik, makanya kiranya pemerintah saat ini juga dengan kementerian yang baru ya, keuangan, ini juga harapan juga bagi kami. Karena dengan kondisi yang saat ini yang mungkin ada yang up, naik, logistiknya ada yang turun, tapi harapan kami sebagai pengurus Alfi Jatim dan HIPMI, ini ada stimulus-stimulus yang bagus ya Mas. Kira-kira kan ini kan habis tadi ngomongkan sejarahnya Mas Elinas Jalu sebagai HIPMI, susahnya seperti apa, senangnya seperti apa, sekarang ke sisi pemerintah. Kira-kira Mas Palevi ada nggak dampaknya dari sisi pemerintah ini yang kementerian baru keuangan ini Pak Purbaya ya? Ya Pak Purbaya. Apa Mas? Ada ngefeknya nggak ke Mas Palevi? Atau nanti saya bertanya juga ke host saya ini, juga saya tanya sama ketum. Kira dari Mas Palevi dulu apa kira-kira? So far ini kita belum bisa bilang ada dampak atau enggak karena masih dini ya, terlalu dini, masih baru. Tapi saya sih berharap dengan adanya pergantian ini sih pasti akan memberikan dampak lebih baik ke ekonomi Indonesia pada umumnya. Itu ya harapannya ya. Harapan saya seperti itu. Dari Mas Elinas Jalu, apa harapannya? Sebenarnya saya tertarik dengan ketika minggu lalu Pak Purbaya mentransfer 200 T uang yang ada di BI kepada Bank Himbara. Karena kalau misalnya itu bisa diolah secara komprehensif oleh Bank Himbara, itu bisa menekan bunga bagi pelaku UMKM yang ada di daerah. Dan juga Bank Himbara setidaknya lebih kreatif dalam menggandeng organisasi pengusaha, di mana organisasi pengusaha nantinya akan diberikan privilege, bukan hanya HIPMI saja. Daftarnya jelas ya? Daftarnya jelas betul. Ya? Anggotanya siapa aja, kapabilitasnya seperti apa, udah jelas tahu. Bukan hanya HIPMI saja, Alfi, Apkrindo, Kadin. Karena pendataan kita itu sudah benar-benar full. Maksudnya full itu adalah pendataannya sudah terdata dengan baik, gitu. Oke. Kalau Mbak Ika? Sama sih, harapannya pasti ekonomi jauh lebih baik daripada sekarang, karena ya kita kalau ngomong ya 2025 ini pasti rasanya juga
lumayan gitu. Lumayan ngos-ngosan atau gimana? Tahun-tahun penuh dengan struggle ya. Iya, ini kita lumayan ini struggling bersama Iya. nih Oke. pasti. Dan saya rasa ini juga semua pelaku usaha, nggak Pasti. cuma kita Pasti, di ya, logistik, semuanya. mungkin di yang lain gitu. Ya pasti pengennya dengan action Pak Purbaya ini semoga ya memang apa ya, kalau dibilang tuh kan ini kesannya satset gitu kan. Nah, semoga ini juga akan satset membawa kebaikan ke depannya buat Berarti kita sebagai pelaku usaha ini. berarti harapan semua ini optimis. Iya dong. Harus optimis ya. Harus Iya optimis. dong, Tapi harus. kayaknya yang mumet kayaknya Bang Himbara ini. Gimana ini cara menyalurkan? Tapi kami menyambut positif terkait ya dilakukan Menteri Keuangan yang baru agar bisa bergerak menggerakkan semua sisi ekonomi ya termasuk teman-teman yang ada di daerah khususnya dan para asosiasi-asosiasi ini kan membawa ini kan cukup ditunggu ya gerakannya seperti apa. Apalagi Ketum Elina Zalu membawai teman-teman dari mulai yang UMKM sampai kelasnya besar ada di HIPMI. Nggak hanya masalah semua lah, kira-kira di Alfi. Alfi ini juga anggotanya macam-macam juga, Mas, gitu loh. Ada yang Benar. skalanya juga dari UMKM sampai yang besar juga ada kan gitu. Oke, kira-kira ada pesan nggak Mas Elina Zalu sebagai Ketum HIPMI Kabupaten Bangkalan kepada Alfi, asosiasi Alfi ini yang tercinta ini? Ya. Untuk pengurus Alfi, bukan hanya pengurus Alfi saja, tapi pengusaha forwarding dan juga logistik yang hari ini sedang terfokus hanya di wilayah Surabaya, marilah berinvestasi di Bangkalan. Siap. Karena potensi Bangkalan luar biasa, aset tanah di sana juga masih banyak, masih Peluang luas, juga. peluang juga banyak, dan paling utama jaraknya tidak terlalu jauh dari Surabaya. Oke. Kalau komoditi dari Madura itu apa biasanya Mas yang dibawa untuk mungkin ke sini ataupun ke kota-kota lain? Kalau komoditinya di sana kebanyakan itu kayak garam, kemudian juga perikanan dari sisi perikanan, ya kemudian juga kalau yang UMKM khasnya itu kayak batik juga masuk itu. Oh iya Gitu batik sih. Madura. Batik Madura. Itu sih. Itu ya. Mm-mm. Oke, mungkin dari Mas Pak Levi Ya, Pak. pesan-pesan untuk apa motivasi dari ya Mas Pak Levi kan sebagai pengurus paling enggak apa untuk menyemangati atau sebagai putra daerah untuk HIPMI Ini menyemangati Bangkalan atau menyemangati apa dulu Mas Heri? Bangkalan dong. Gak usah disemangati, udah semangat orang-orangnya Mas Heri. Oke, apa kira-kira yang mau pesannya untuk teman-teman HIPMI di Bangkalan? Maju terus, pantang menyerah. Oke. Amin. 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 Berarti baik Kak, mungkin ada yang mau disampaikan? Menyemangati Mas Jalu aja mungkin ya. Gitu ya. Untuk selalu promote Bangkalannya ini. Iya. Karena biar kita semua juga ngerti ya, biar Iya. kita juga semua itu tahu bahwa di Bangkalan tuh masih banyak peluang, masih banyak. Masih eksis lah. Iya, Iya. masih banyak yang bisa dikerjakan. Dikerjakan. Jangan beranggapan sendiri, Mas Ketum tercinta Mas Elina, di tetangga sebelah Alfi ada. Oh, siap. Bisa berkolaborasi, Siap. jadi saling memberikan input informasi. Siap. Dan tak lupa bagi teman-teman HIPMI Kabupaten Bangkalan beruntung punya pemimpin yang sudah jam terbang ya di HIPMI BPD Jatim sudah luar biasa. Sekarang tinggal mengarahkan teman-teman yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk lebih maju lagi agar menarik para investor di luar bisa ikut berkontribusi untuk memajukan Kabupaten Bangkalan yang tercinta. Dari teman-teman Alfi juga menyampaikan dari para pengurus juga harapan besar saling berkolaborasi ya, Mas. Dan bersinergi. Dan Kalau kita bersinergi. Mas di Alfi itu sinergi tanpa henti. Sinergi Oh, tanpa siap. henti. Idealnya adalah sinergi Sinergi tanpa tanpa henti. henti. Sinergi tanpa henti. henti. Gitu ya. Nanti di akhir closing ini saya minta ada yeye ya Mas. Oh, gitu ya. Mas Palivi siap? Oh, selalu siap. Mbak Ika Aman. aman ya? Aman. Alfi Sebelum- dulu ya ini ya. Alfi dulu ya. Dulu. Mbak Ika ada lagi sebelum kita yeyel? Oh, satu lagi Mas Heri. Silakan kelupaan. Mas Palivi. Nah, kalau semuanya putra daerah Bangkalan nih tertarik untuk buka usaha di Bangkalan,
mau gabung ke HIPMI Bangkalan, gimana cara daftarnya nih nanti Mas? Jadi kalau mendaftar di HIPMI Bangkalan kita ada form barcode-nya, nanti bisa dicek di IG kami. Tinggal klik aja, nanti itu langsung masuk notifnya ke kami. Tapi nggak hanya anggota, bagi teman-teman pengusaha yang kepingin guidance, silakan menghubungi Ketum HIPMI Bangkalan, juga bisa mengguidance mana yang menjadi potensial, mana yang enggak, ini juga bisa. Kolaborasi ya. Investor. Terutama investor. Kalau teman-teman ada sesuatu nggak kurang pas, bisa kontak saya. Biar saya tembak-tembak. Oke, kita yel ya. Ya. Oke. Alfi dulu. Alfi dulu ya. Saya yang ngomong atau Mbak Ika yang ngomong ini? Boleh, Mas Erik aja. Oke. Alfi Jatim, sinergi tanpa henti. Satu lagi untuk HIPMI. Ya. Gimana? Mas Jalu yang mimpin. Iya. 1, 2, 3. HIPMI. Pengusaha pejuang pengusaha. Di akhir yel sudah kita lalui dan semuanya tak penting kita sampaikan semuanya dengan harapan besar ya untuk mendorong sisi industri atau kolaborasi dengan Alfi Jatim juga bertumbuh bersama. Kami juga berharap dengan adanya podcast Rumah Logistik ini untuk seluruh masyarakat di Indonesia, internasional, bahwa oh ini loh, nggak hanya ngomongkan tentang logistik aja, tapi di pinggir-pinggirnya ini loh, daerah yang perlu sinergikan. Saya juga terima kasih Mas Elina Jalu sebagai Ketum HIPMI Kabupaten Bangkalan, juga Mbak Ika sebagai co-host yang mendampingi saya hari ini. Tak lupa juga saya terima kasih Mas Pak Levi yang tadi sebenarnya mendadak. Kita culik langsung on the spot. Ya, terima kasih juga kepada seluruh produser Mas Alfa Tesa dan tim Mbak Safira, semua tim yang ada di Alfi yang sudah mempersiapkan tanpa ini sedikit yang kurang pas, tapi ini pas semuanya. Manis, legit, itulah Alfi Jatim dan HIPMI bersinergi. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.